Belajar bahasa Quran bagian 25. Zalika dan kata depan lah dan li. Review kaidah bahasa pada bahagian sebelumnya. Tanda baca atau baris. Al-Quran diturunkan secara lisan dalam bahasa Arab. Tulisan bahasa Al-Quran pada awalnya tidak memakai baris karena hal ini mudah bagi penutur bahasa Arab. Pada perkembangan selanjutnya, guna memudahkan bagi orang non-Arab, digunakanlah baris yang pada dasarnya dikenal dengan fathah, kasrah, dhammah, tasdid, dan tanwin. Tanda baca tanwin. Tanwin adalah tanda baca di dalam tulisan Arab yang biasanya dituliskan dengan 2 fathah, 2 kasrah, dan 2 dhammah. Dikenal 3 jenis tanwin: fathah tanwin, kasrah tanwin, dan dhammah tanwin. Tanwin adalah salah satu ciri kata benda. Bila memakai tanwin, tidak memakai alif lam, penunjuk benda tertentu. Pembagian tanwin menurut kaidah bahasa Arab nahwu secara detail ada 10 jenis. Pada bagian ini sebagai pembelajaran praktis sekedar untuk membantu memaknai, bukan mendiskusikan masalah nahwu. Kita memaknai kata-kata benda yang banyak kita jumpai di surah ini menggunakan tanwin. Baris fathah tanwin berfungsi sebagai kata benda akusatif. Kata benda yang ikut sifatnya, terkena akibat atau penyebab. Contoh dalam bagian awal surah ini. Dabhan, menjadi terengah-engah sebagai akibat dari perbuatan yang dinyatakan sebelumnya. Qadhan, pukulan atau hentakan yang mengakibatkan terperciknya bunga api. Naqa'an, debu yang diakibatkan. Sebagai kata keterangan waktu, dalam bahasa Inggris disebut adverb of time, saat terjadinya. Subhan, waktu subuh, sebagai tanda objek yang menerima akibat. Jama'an, kumpulan orang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala zalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Apala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bahil karena dicintanya kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka. Pemaknaan secara lafaziyah. Innah, sesungguhnya, al-insan, manusia itu, li, kepada, rabbihi, Tuhannya, la, sungguh, kanud, sangat ingkar. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada Tuhannya, tidak berterima kasih. Wa, dan innah, sesungguhnya hu, manusia itu, ala, atas, zalika, hal itu, lah, sungguh, syahid, menyaksikan. Wa innahu ala zalika lasyahid. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Wa, dan innah, sungguh, hu, dia, li, sangat, hubbih, cinta, al khairi, harta, la, sangat, syadidah, kuat. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Dan sesungguhnya dia sangat bahil karena cintanya kepada harta. Apakah dia tidak ya'lamu, mengetahui, iza, apabila, bu'syirah, dibangkitkan. Apala ya'lamu iza bu'syirah, apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan. Ma, apa, fi, di dalam, al-qubur, kubur. Ma fil kubur,
apa yang ada di dalam kubur. Wa dan hussilah dilahirkan. Ma apa, fi di dalam, as-sudur dada. Wa hussila ma fis sudur dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Innah sesungguhnya, rabbahum Tuhan mereka, bihim tentang mereka, yauma idzin pada hari itu, la sungguh, khabir maha mengetahui. Inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Perbendaharaan kata-kata baru yang kita temui dalam surah ini. Lakanud, lam alif sebagai kata penekanan bermakna sungguh atau sangat. Akar kata kaf nun dal terdapat hanya satu kali di Quran sebagai kata benda. Kanud, ingkar atau tidak berterima kasih. Syahidun, akar kata sin ha dal digunakan 160 kali di Quran dalam 9 bentuk turunan. Kata kerja pertama, syahidah, menyaksikan. Kata kerja 4, ashada, membuat kesaksian. Kata kerja ke-10, istashidu, meminta bersaksi. Kata benda, syahadat, persaksian. Kata benda, syahadat, testimoni atau kesaksian. Kata benda, syahid, saksi. Kata benda, masyhad, yang menyaksikan. Partisip aktif, syahid, saksi-saksi. Dan partisipal pasif atau partisip pasif, masyhud, apa yang disaksikan. Hubbi, kata dasar hababa terdapat 95 kali di Quran dalam 9 bentuk turunan. Kata kerja habbabah, untuk disayangi. Kata kerja keempat, ahbab, mencintai, menyukai. Kata kerja ke-10, istahabbu, lebih suka. Kata benda asal kata kerja ahab, lebih disayangi. Kata benda ahibbah, lebih dicintai. Kata benda hub, cinta. Kata benda hab, benih, bibit. Kata benda habbat, benih. Kata benda mahabbat, cinta. Al khairi, akar kata kha ya ra digunakan 196 kali di Quran dalam 5 bentuk turunan. Kata kerja kelima, yatakhayyaru, menyeleksi atau memilih. Kata kerja ke-8, ikhtara, memilih. Kata benda berasal dari kata kerja khair, baik atau lebih baik. Kata benda khairat, yang baik. Kata benda hiyarat, pilihan. La syadid, terdiri atas 2 segmen dengan tambahan lam yang bermakna sungguh. Akar kata sin, dal, dal terdapat 102 kali di Quran dalam 5 bentuk turunan. Kata kerja pertama, syadat, memperkuat. Kata kerja ke-8, istaddat, meniup dengan marah. Kata benda asyud, kematangan atau kekuatan. Kata benda asal kata kerja asyad, parah atau berat. Kata benda asal kata kerja syadid, berat, parah, intens atau sangat. Bu'thirat, akar kata ba, ain, tha, ra terdapat hanya 2 kali di Quran dalam bentuk kata kerja. Pertama, bu'thirah, menjungkir balikkan, membongkar atau berpencar. Fussilah, akar kata ha, shad, lam digunakan hanya 1 kali di Quran dalam bentuk kata kerja kedua. Fussilah bermakna menampakkan. Lahbirun, kata ini pun terdiri atas 2 satuan kata yang digabung. Lam yang bermakna sungguh,
yang diadopsi dalam bahasa Indonesia menjadi kabar. Akar kata khabara digunakan 52 kali di Quran dalam 4 kata turunan. Kata benda akhbar, berita. Kata benda khubur, pengetahuan atau informasi. Kata benda khabar, beberapa informasi. Kata benda asal kata kerja khabir, bermakna semua sadar. Kaidah bahasa zalika, kata ganti penunjuk jenis laki-laki yang digunakan menunjukkan sesuatu yang jauh dari pembicara. Dalam bahasa Indonesia diartikan itu. Ini merupakan pengulangan atau pendalaman. Lam fathah yang bergabung langsung dengan kata kerja adalah kata penekanan atau taukid yang dalam bahasa Indonesia diartikan sungguh, benar-benar, atau sangat. Lam kasrah li diikuti oleh kata kerja atau kata benda diartikan untuk, bagi, atau kepada. Cukup sekian untuk pembahasan di bagian ini. Kita lanjutkan pada bahagian selanjutnya kelak. Syukran, thank you, terima kasih.